berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga tak kuasai medan, seorang pendaki asal Brazil terjatuh di Rinjani hingga kedalaman 200 meter. Evakuasi terhalang cuaca ekstrim. Khawatir berdampak ke lingkungan, warga protes adanya aktivitas pengerukan bukit di kawasan Mandalika. Warga di Lombok Tengah sukses budidaya ragam jenis anggur di lahan kosong hingga jadi tempat wisata baru. Seorang pria berinisial ABR asal Kelurahan Sandubaya diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di wilayah Kota Mataram. Tersangka ditangkap di sebuah rumah indekos di Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara bersama seorang rekan wanitanya berinisial TA diduga sedang menunggu pembeli. Dari tangannya polisi menyita 4 paket hebat sabu-sabu seberat 3,58 gram, timbangan elektronik, alat isap, ponsel, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi warga sekitar yang mencurigai rumah indekos di lingkungannya diduga menjadi lokasi bertransaksi narkotika. Selain mengedarkan, kedua tersangka juga merupakan pengguna narkotika dibuktikan dengan hasil tes urin yang positif. Yang bersangkutan sudah beberapa bulan ini berprofesi sebagai pengedar sabu-sabu, dibuktikan dengan ditemukan beberapa paket sabu-sabu siap edar dan juga barang bukti lain berupa timbangan digital dan juga sarana penghisap sabu-sabu. Dari hasil tes urin, setelah kita lakukan pemeriksaan urin, dua-duanya positif mengandung methamphetamine. Tersangka mengaku baru sepekan berjualan narkoba dan ditangkap saat sedang minum miras bersama rekan wanitanya. Ngapain di sana? Mobil jual. Ya. Maksudnya untuk apa tujuanmu membawa sabu itu ke tempat kos pacar? Oh, lagi nunggu mana juga teman yang hari. Ya. Saya pesan sabu itu. Ya. Itu rencananya sabu yang kamu simpan, kamu miliki itu kamu jual. Ya. Sudah berapa lama kamu jualan? Baru. Atas ulahnya, pria berusia 35 tahun dan kekasihnya dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Lambatnya penyelesaian polemik penyegelan sekolah SDN 1 Pengenjek, Kecamatan Jogat oleh pemerintah daerah disesalkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Lombok Tengah. Hal itu disuarakan salah seorang legislator dari Komisi 4 yang menyoroti sikap Pemda yang terkesan lalai mengambil langkah atau mencari solusi terhadap klaim lahan oleh warga tersebut. Selain menimbulkan ketidaknyamanan, tidak tegasnya Pemda juga akan menyebabkan persoalan berlarut-larut dan menuai konflik di masyarakat. Legislator berencana akan mempertemukan Pemda dengan ahli waris untuk memediasi tentang sengketa lahan tersebut. Harapan kami dari Komisi 4 dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, bagian aset, dan para ahli waris yang mengakui tanahnya dirampas oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama ini. Jadi langkah yang harus kita lakukan, khususnya kami di DPR itu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat selama ini. Setelah kami kumpulkan untuk mencarikan solusi yang terbaik. Seperti apa solusinya? Jangan sampai masyarakat mau ngelapor, pemerintah daerah mau ngelapor, jangan sampai terjadi seperti itu. Di sisi lain, penyegelan sekolah yang masih berlanjut berdampak pada tidak nyamannya aktivitas belajar mengajar. Sangat-sangat merasakan anak didik putra putrinya ini kan sangat merasakan kurang nyaman. Jadi memang perkiraan
kami bila hari kan ya mungkin tak seperti ini lamanya. Harapan kami kan supaya cepat. Sampai saat ini sepertinya ini kan antara pihak ahli waris dengan pemerintah ini belum temu. Sementara Pemda diharapkan segera menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu dekat sehingga aktivitas pembelajaran di sekolah dapat kembali normal. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Warga Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan aktivitas pengerukan perbukitan di kawasan Mandalika yang diduga dilakukan oleh pihak swasta. Mereka khawatir pengerukan akan merusak hijaunya kawasan perbukitan akibat pola yang tidak ramah lingkungan. Pengerukan juga beresiko menimbulkan longsor dan membahayakan warga yang tinggal di bawah bukit. Warga juga mengeluhkan material lumpur yang meluber ke jalan raya sehingga rawan menimbulkan kecelakaan bagi wisatawan maupun pengguna jalan. Mereka mengaku tidak mengetahui untuk apa bukit dikeruk karena tidak ada papan informasi yang terpasang di lokasi. Nah, banyak keluhan dari masyarakat kami, terus kemudian dari tamu-tamu mancanegara ini juga terkait dengan jalan yang kotor ini. Ketika banjir kemarin itu kan longsor, dia membawa lumpur. Lumpur itu lama mereka baru bersihkan. Jalan utama ini juga terendam kemarin itu. Jadi jangan sampai ini dibiarkan. Saya mohon kepada pihak terkait seperti Pemda maupun dari Pemprov untuk segera mengatensi hal ini. Warga berharap Pemda serius mengawasi pengerukan perbukitan di kawasan Mandalika agar tidak merusak lingkungan serta tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga telur di kalangan peternak di Kabupaten Lombok Barat merangkak naik sejak sepekan lalu. Di kalangan peternak di Desa Badrain, Kecamatan Narmada, telur ayam dijual mulai dari Rp50.000 hingga Rp55.000 per papannya sesuai ukuran. Padahal sebelumnya harga telur berangsur normal usai lebaran dan dijual mulai Rp48 hingga Rp52.000 per papan. Selain karena tingginya biaya produksi, mahalnya harga telur juga karena tingginya permintaan dari masyarakat. Eceran sekitar masih di kisaran dari telur kecil dari 40 sampai 50 ke atas, 55. Tergantung besar kecil itu. Kita di sini ecer 55. Tapi untuk ke pasar ya ke 51, 52. Para peternak meminta pemerintah daerah mengatasi kenaikan harga pakan di pasaran agar mereka bisa mengurangi beban produksi sehingga harga telur bisa turun seperti sebelumnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.